Dan begitu mau menuju ke dapur, dia ini melihat sosok perempuan dengan rambut panjang yang acak-acakan, dan sosok perempuan ini kayak ngaduk sesuatu. Pak Joko pun teriak, "Sanda, bangkit, bangkit!" Lah, sosok perempuan ini noleh ke arah Pak Joko, wajahnya lebar sambil ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Rahman. Sebelum kita masuk ceritanya, untuk teman-teman yang telah menonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Rahman. Kebetulan Rahman ini tinggal di daerah Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Tengah, di satu kelurahan. Jadi cerita tentang Rahman ini bercerita tentang Sanda, hantu dari Kalimantan, merupakan urban legend. Sering di Kembara Sunyi itu kami cerita tentang urban legend yang ada di daerah-daerah seperti Sumatera. Dulu kami pernah bercerita tentang Beku Ganjang, dan juga kami pernah bercerita tentang Swangi. Nah, kali ini cerita tentang Sandah ini kami sendiri baru dapat informasi dari Rahman. Jadi sebelum-sebelumnya kami belum pernah mendengar tentang hantu Sandah ini. Tapi Rahman bercerita bahwa di Kalimantan itu orang-orang percaya bahwa Sandah ini akan muncul ketika namanya disebutkan atau dibicarakan. Makanya ketika Rahman mau menceritakan tentang ini, Rahman bercerita di email itu, sebenarnya cerita ini mau dikirimkan Rahman dari dulu. Tapi dia sendiri punya ketakutan karena rumah Rahman ini kebetulan posisinya ada dekat dengan hutan. Dan Rahman takut ketika menyebut nama Sanda ini maka dia akan datang. Nah, banyak cerita tentang Sanda yang salah satunya adalah Sanda ini asalnya dia itu dari orang yang sudah meninggal, yang dulunya dia punya satu ilmu hitam dan dia durhaka dengan suaminya. Ada cerita-cerita semacam itu. Dan sosok Sanda ini karakternya seperti kuntilanak. Dia wujudnya seperti kuntilanak tapi wajahnya terlihat begitu lebar dan menyeramkan. Nah, yang beda lagi, sosok Sanda ini sering melakukan aktivitas seperti manusia melakukan aktivitas. Jadi misalnya ada ibu-ibu yang lagi nongkrong, lagi ngobrol, tiba-tiba ada sosok Sanda ini yang ikut ngobrol di situ. Atau mungkin ada orang-orang yang masak di dapur, tiba-tiba sosok Sanda ini ikut-ikutan ada di dapur dan seolah-olah melakukan aktivitas seperti manusia. Nah, inilah yang ditakuti oleh warga, terutama
masyarakat Kalimantan, terutama tentang sosok Sanda ini. Nah, cerita tentang Rahman ini pernah terjadi di tahun 97. Kebetulan Rahman cerita pada waktu itu sekitar habis subuh, ada satu pengumuman di masjid bahwa ada orang yang meninggal. Seperti biasa kalau di kampung-kampung itu, bahkan di Surabaya pun, kalau ada orang yang meninggal selalu diumumkan di musola-musola atau di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Nah, pada waktu itu ternyata yang meninggal adalah Bu Dewi, istri dari Pak Andi. Nah, kebetulan rumah Bu Dewi ini letaknya sekitar 500 meter dari rumah Rahman. Jadi ketika mendengar tentang itu, orang-orang bahkan keluarga Rahman pun langsung berbondong-bondong menuju ke rumah Pak Andi itu. Mereka pun menyiapkan segala sesuatunya. Ibu-ibu ini langsung ngurusi jenazah Bu Dewi, dimandikan dan langsung dikafani, dan bapak-bapak itu menyiapkan segala keperluan seperti tempat pemandian jenazah. Ada juga bapak-bapak yang menyiapkan batu nisan. Jadi batu nisan di sana itu ternyata dari kayu ulin. Mereka menyiapkan nisan dari kayu ulin, dan kayu ulin ini memang terkenal dari Kalimantan, merupakan kayu besi yang sampai hari ini masih dipakai oleh orang-orang Kalimantan, digunakan sebagai penyangga rumah maupun jembatan, ataupun juga sebagai nisan ini. Nah, ketika itulah warga semua berbondong-bondong ke rumah Pak Andi. Mereka semua mempersiapkan segala sesuatunya, dan selesai segala proses itu, langsunglah jenazah Bu Dewi ini dimakamkan. Jadi jarak pemakaman dari rumah Bu Dewi itu sekitar 2 kiloan, dan waktu itu nggak ada moda transportasi seperti ambulan ataupun kereta dorong. Jadi jenazah ini benar-benar dipopong oleh warga. Mereka berjalan kaki sejauh 2 km menuju ke tempat pemakaman itu. Nah, ada pemandangan yang menurut beberapa warga itu agak aneh. Karena ketika warga ini ngangkat keranda jenazah itu, warga ini merasakan berat yang sangat sekali. Jadi waktu itu mereka ini bergantian. Nggak sampai 2 menit mereka bergantian ngangkat. Tapi karena mereka ini nggak enak didengar oleh keluarganya, jadi mereka itu menyimpan hal itu. Sebenarnya mereka merasakan berat ketika ngangkat jenazah Bu Dewi itu, tapi mereka nggak berani ngomong ke yang lain, jadi mereka cuma gantian sampai 2 km. Ketika sampai di pemakaman itu, mereka pun segera memakamkan jenazah Bu Dewi itu. Nah, sepulang dari sana, mulailah ada kunjungan-kunjungan dari warga. Ada yang melaporkan, bahkan ibu-ibu yang sempat memandikan jenazah Bu Dewi itu bilang, tadi pada saat memandikan jenazah Bu Dewi itu, banyak ibu-ibu itu yang melihat. Jadi jempol kaki Bu Dewi itu seperti melengkung, kayak bulan sabit ke atas. Nah, ketika kembali diluruskan, jempol kaki ini kembali melengkung seperti bulan sabit. Hal inilah yang dipercaya oleh kebanyakan masyarakat Kalimantan, bahwa ketika ada jenazah yang meninggal dengan posisi jempol yang melengkung seperti itu, mereka percaya bahwa semasa hidupnya orang ini melakukan ilmu hitam. Nah, tapi warga waktu itu nggak tahu Bu Dewi ini semasa hidupnya melakukan ilmu hitam apa, karena warga sendiri juga kurang informasi tentang itu. Mungkin yang tahu keluarganya. Jadi setelah kejadian itu, warga ini tetap menyimpan hal itu. Tapi ketika bapak-bapak ini bilang, bapak-bapak juga mengaku ketika ngangkat jenazah Bu Dewi itu mereka merasakan berat sekali. Sampai nggak sampai 2 menit, mereka ini sudah gantian, saking beratnya jenazah itu. Nah, dari kesimpulan warga itulah, warga ini menyimpulkan, jangan-jangan Bu Dewi ini dulu semasa hidup pernah melakukan amalan-amalan ilmu hitam. Nah, kalau sampai ini benar-benar terjadi, maka nanti jenazah Bu Dewi ini akan bangkit. Dia ini akan gentayangan menakuti orang-orang dan menjadi sanda. Nah, disitulah yang menjadi ketakutan warga. Jadi setelah meninggalnya Bu Dewi itu, warga ini jadi semakin takut keluar rumah. Ternyata 1 hari kemudian gak ada sosok sanda ini bergentayangan. 2 hari, 3 hari warga pun merasa aman. Berarti mungkin berita itu nggak benar. Ternyata 4 hari setelah meninggalnya Bu Dewi itu, ada satu kejadian yang menurut warga itu benar-benar ini adalah sosok sanda. Jadi kita sebut namanya Pak Joko.
Waktu itu Pak Joko ada di rumah dan tidur seperti biasa bersama keluarganya. Sekitar jam setengah 1 dini hari, Pak Joko itu dengar ada aktivitas di dapur. Dan aktivitasnya ini benar-benar mengganggu sekali karena seolah-olah barang ini dilempar. Ada wajan yang dilempar, doang, doang. Begitu seterusnya sampai Pak Joko ini bangun. Awalnya Pak Joko ini juga takut mau ngecek. Tapi karena dia ini penasaran, dia keluar dari kamar. Dan begitu mau menuju ke dapur, dia ini melihat sosok perempuan dengan rambut panjang yang acak-acakan. Dan sosok perempuan ini kayak ngaduk sesuatu. Ternyata warga Kalimantan itu percaya kalau sosok Sanda ini sering menuju ke dapur untuk ngaduk-ngaduk nasi. Seolah-olah dia ini membuat nasi itu basi. Jadi makanan-makanan semalam itu diaduk-aduk oleh sosok Sanda ini supaya basi. Dari situlah ketika Pak Joko itu melihat sosok Sanda ini, Pak Joko pun teriak, "Sanda, bangkit, bangkit." Lah, sosok perempuan ini noleh ke arah Pak Joko, wajahnya lebar sambil ketawa. Disitulah Pak Joko ini langsung masuk kamar, dia banguninlah istrinya. Dibangunin istrinya karena dia benar-benar ketakutan. Nah, setelah kejadian itu, keesokan harinya berita ini pun menyebar. Ada sosok bangkit. Nah, bangkit itu adalah sosok jenazah yang bangkit lagi dan menghantui warga. Dan ini dipercaya oleh masyarakat Kalimantan. Jadi setelah kejadian itu, warga pun gak berani keluar malam. Nah, ada satu kejadian juga setelah kejadian Pak Joko itu. Jadi kalau di daerah sana, kalau ada pedagang-pedagang itu selalu dipanggil dengan panggilan paman. Jadi misalnya ada pedagang sate, selalu dipanggil dengan paman sate. Begitupun juga pedagang bakso dipanggil dengan panggilan paman bakso. Waktu itu ada paman bakso ini lagi keliling kampung menjajakan dagangannya. Sebenarnya si paman bakso ini nggak tahu menahu tentang sosok Sanda yang menghantui warga waktu itu. Jadi dia berkeliling kampung seperti biasa. Dan waktu itu dia ini sudah ngerasa aneh. Ini kampung kok sepi. Biasanya jam segini masih ada bapak-bapak yang duduk-duduk di depan rumah. Atau mungkin anak-anak yang berlari-larian main-main. Tapi waktu itu dia melihat suasana kampung itu benar-benar sepi. Dia tetaplah menjajakan dagangannya. Dan begitu dia melewati satu semak-semak, paman bakso ini mendengar ada yang memanggil suara perempuan. "Man, bakso man." Nah, dia pun berhenti. "Oh iya bu, sebentar ya bu." Dia noleh kanan kiri, kok nggak ada rumah. Yang manggil ini siapa, kok suara perempuan. Dilihat ternyata ada semak-semak dan nggak ada rumah di situ. Nah, dia pun bingung. Si paman bakso ini mau melanjutkan jalannya, ternyata sosok perempuan ini manggil lagi, "Man, bakso satu ya man." Lah, dia pun semakin penasaran. "Oh iya bu, sebentar bu." Dideketinlah semak-semak itu karena suaranya berasal dari semak-semak itu. Begitu dideketin nggak ada sosok apapun, tapi tiba-tiba ada suara ketawa. Disitulah paman bakso ini lari tanpa bawa gerobaknya. Dia lari menuju ke satu pos ronda. Yang kebetulan pos ronda ini letaknya ada di seberang rumah Rahman. Jadi waktu itu Rahman ini dengar ada keributan, orang-orang lagi ribut di depan. Rahman keluar, "Loh kenapa? Ini paman bakso dihantui setan." Jadi paman bakso ini bilang ke warga, "Itu pak, ada perempuan yang manggil saya tadi. Terus begitu saya deketin, dia ini ketawa." Nah, orang-orang ini tanya, "Sudah, rombongmu di mana man? Rombong baksomu?" "Di sana pak." "Ayo diambil, ayo." Diambillah bareng-bareng. Begitu sampai, warga pun ngasih tahu ke paman bakso ini, "Man, di kampung ini lagi ada isu Sanda. Memang lagi menghantui warga. Jadi lebih baik untuk beberapa hari ini kamu nggak usah datang ke kampung ini. Kamu jajakan di kampung lain aja dulu." "Iya pak, tahu gitu saya nggak lewat sini pak." "Ya sudah, kamu saya antar ke ujung gang." Diantarlah. Lah, setelah kejadian itu semakin menyebar berita tentang sosok Sanda ini. Lalu waktu itu Rahman ini malam itu ada urusan yang mengharuskan dia keluar dari kampungnya menuju ke kampung lain. Rahman ini sama satu temennya, dia menuju ke kampung lain. Ternyata di kampung lain itu masih ada aktivitas warga. Jadi ibu-ibu itu masih duduk-duduk di depan rumah. Seolah-olah mereka ini nggak terpengaruh dengan isu Sanda yang ada di rumahnya Rahman. Lah kemudian Rahman ini pun dalam hati dia
batin seperti ini, oh iya, Sanda itu kan hanya menghantui orang-orang yang dikenalnya. Kalau orang yang nggak dikenal itu nggak dihantui oleh sosok Sanda ini. Nah, begitu mereka melewati sosok ibu-ibu yang lagi duduk-duduk itu, Rahman seperti biasa melintas dan menuju ke satu tempat yang dituju. Sekitar 1 jam kemudian, Rahman ini kembali. Dan Rahman melihat dari kejauhan, ibu-ibu itu seperti berlarian masuk ke rumahnya sendiri-sendiri. Lah Rahman kan bingung dari kejauhan ini, kenapa kok ibu-ibu lari? Langsunglah Rahman ini menuju ke sana. Otomatis ketika melintasi rumah warga itu, ada ibu-ibu yang memanggil, "Mas, sini," dipanggil. "Kenapa, Bu? Kok berlarian semua?" "Ya, tadi ceritanya itu gini." Nah, ternyata ibu-ibu ini cerita. Pas waktu mereka ini ngobrol satu sama lain, mereka ini membicarakan tentang sosok Sanda. Ada ibu-ibu yang bilang, "Di kampung sebelah itu katanya ada Sanda, Bu." "Iya, aku juga dengar. Tapi sudah, enggak usah takut. Sanda itu kan cuman menakuti orang yang dikenal. Kalau enggak kenal ya enggak mungkin ditakuti. Ya kita kan enggak kenal, ngapain takut." Nah, ternyata pas waktu ngomong seperti itu, ada sosok Sanda ini duduk persis di samping ibu-ibu itu. Dia itu sambil bilang, "Saya meskipun kenal nggak kenal tetap saya datengin." Lah begitu ibu-ibu ini noleh, ternyata ada sosok Sanda dengan wajah yang lebar sambil ketawa. Hihihi, larilah ibu-ibu itu. Ternyata dari situlah Rahman ini percaya, oh ternyata Sanda ini nggak hanya mendatangi orang yang dikenal, orang yang nggak dikenal pun didatengin oleh sosok Sanda ini. Siapapun yang membicarakan sosok ini akan datang. Dari situlah Rahman ini kembali pulang. Dia melaporkan ke teman-temannya dan warga desa. Ternyata sosok Sanda ini menyebar sampai ke kampung sebelah. Dan nggak lama kemudian, beberapa hari setelah itu, menyebar sampai di seluruh kota. Jadi ternyata banyak orang yang merasa didatengin sosok Sanda ini dan bahkan dihantui. Nah, ada satu kejadian di kampung Rahman. Kita sebut namanya Pak Wandi. Waktu itu Pak Wandi ini nggak berani keluar rumah malam itu. Dia memutuskan tidur. Di kamarnya dia tidur seperti biasa. Dan dalam tidurnya itu, Pak Wandi ini kebangun karena mencium bau busuk yang menyengat sekali. Sampai-sampai dia ini kebangun dari tidurnya, Pak Wandi ini buka mata. Karena pada waktu itu dia bangun tidur, jadi matanya itu agak nggak seberapa jelas. Dia mencium bau yang busuk banget. Nah, waktu itu Pak Wandi ini noleh ke atas, ternyata ada sosok Sanda yang sudah duduk di atas Pak Wandi sambil menggelitikin badan Pak Wandi dan dia ketawa. Sambil menggelitiki Pak Wandi seperti itu. Disitulah Pak Wandi ini langsung loncat dari tempat tidurnya, keluar kamar. Dia bilang ke warga kalau baru saja didatengin sosok Sanda itu. Nah, kemudian dari cerita itulah warga ini semakin gak berani keluar rumah. Apalagi banyak juga warga yang merasa didatengin oleh sosok Sanda itu. Nah, ada satu cerita. Kebetulan Rahman ini punya satu ayah angkat. Jadi ayah angkat Rahman ini tinggalnya di tempat yang lain, yang jauh dari rumah Rahman. Waktu itu Rahman berkunjung ke rumah ayah angkatnya itu. Kita sebut namanya Pak Mustafa. Jadi begitu sampai di rumah Pak Mustafa ini, Pak Mustafa itu cerita ke Rahman, "Man, emangnya di tempatmu itu ada isu Sanda ya?" "Iya ayah." "Kenapa emangnya ayah?" "Oh pantesan. Jadi semalam itu ayah sempat didatengin sosok Sanda itu." "Loh gimana ceritanya ya?" Nah ceritalah, Pak Mustafa ini cerita. Jadi kebetulan Pak Mustafa ini punya satu ruko 2 lantai. Nah di lantai 2 itu Pak Mustafa menempatkan barang dagangan-dagangannya di sana. Dan kebetulan satu jendela itu ada yang rusak. Jadi ada yang kebuka kacanya. Malam itu Pak Mustafa ini dengar ada keributan. Jadi kayak ada orang yang berusaha masuk dari atas. Nah waktu itu Pak Mustafa ini langsung naik ke lantai 2. Pak Mustafa ini ngelihat ada sosok Sanda ini yang berusaha masuk melalui jendela itu. Tapi masuknya itu pantat lebih dulu, jadi kayak mundur. Nah, awalnya Pak Mustafa ini juga agak ragu, ini siapa kok masuk seperti ini? Dikiranya maling. Begitu dideketin, ternyata sosok ini noleh, wajahnya lebar, dan seolah-olah menjerit kesakitan. Seolah-olah dia ini nggak bisa masuk ke lantai 2 itu, terus dia ini turun balik. Dia turun, dan Pak Mustafa meyakini, untung man dia nggak bisa masuk.
Karena di ruko ini ayah sering menggelar pengajian, sering menggelar pembacaan-pembacaan Quran. Makanya sosok Sanda ini seolah-olah nggak bisa masuk dan nggak bisa keluar. Seolah-olah dia itu terjepit di antara jendela itu. Pak Mustafa itu cerita lagi ke Rahman, "Man, kamu tahu nggak kenapa ada sosok Sanda yang menghantui orang-orang, terutama di Kalimantan itu?" Nah, ternyata Pak Mustafa ini cerita, dulu awalnya itu memang sosok Sanda ini awalnya dari seorang perempuan yang durhaka pada suaminya. Dia ini seolah-olah nggak mau suaminya itu ngelirik perempuan lain. Jadi perempuan ini melakukan ilmu hitam. Selama dia mau menyajikan makanan pada suaminya, dia itu selalu menggunakan ajian-ajian ilmu hitam. Ada juga orang-orang yang melakukan ilmu hitam ini, perempuan ini yang merendam celana dalam mereka, kemudian air rendaman itu dibuat untuk teh yang disuguhkan kepada suaminya. Dari situlah ketika seseorang ini meninggal dan ilmu hitam ini belum sempat diambil, maka sosok ini akan berubah menjadi sosok Sanda yang menghantui warga desa. Nah, dari situlah Pak Mustafa itu cerita dan Rahman itu seolah-olah bertanya-tanya. Terus kemudian kalau memang Bu Dewi ini melakukan ilmu hitam, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Dewi? Karena warga desa nggak ada satupun yang tahu. Nah, setelah kejadian itu, 40 hari pun berlalu, warga kampung itu merasa sudah nggak lagi dihantui oleh sosok Sanda. Jadi warga kampung merasa semakin tenang dan mereka percaya kalau sosok Sanda ini setelah 40 hari itu, dia menuju ke hutan dan menetap di sana. Dari situlah kemudian ternyata keluarga dari Bu Dewi ini, salah satu kerabatnya ini sempat bilang ke warga. Dia bilang kalau ternyata Bu Dewi dulu sempat melakukan ilmu hitam semacam itu. Ternyata persis apa yang dikatakan seperti Pak Mustafa bilang. Bu Dewi ini ternyata dulu semasa hidupnya pernah mengguna-guna suaminya. Karena suami Bu Dewi itu pernah dikatakan melirik perempuan lain. Bu Dewi ini nggak mau kejadian itu dialami oleh suaminya. Dia melakukan ilmu hitam itu, direndamlah celana dalam Bu Dewi dalam rendaman air, dan airnya dipakai untuk membuat teh dan disuguhkan untuk ke suaminya. Dan mungkin pada saat Bu Dewi meninggal, ilmu ini belum sempat dicabut atau belum sempat dihilangkan dari Bu Dewi. Dari situlah warga meyakini jempol kaki yang melengkung itu adalah satu ciri-ciri dari pengguna ilmu hitam ini. Nah, banyak sekali kepercayaan-kepercayaan dari warga, mungkin dari orang-orang kita, orang-orang di Nusantara yang percaya bahwa adanya orang yang bergentayangan. Itu bisa menjadi kepercayaan yang diyakini oleh warga, tapi kami masih berpendapat bahwa tidak ada orang yang meninggal lalu bergentayangan. Kami meyakini bahwa orang yang meninggal sudah selesai urusannya di dunia dan mereka sudah menempati alam lain, yaitu alam barzah. Adapun ketika sosok yang menghantui orang-orang dengan wujud seperti orang yang sudah meninggal, ini adalah sosok jin yang memang sengaja untuk menghantui manusia supaya manusia ini semakin takut dengan bangsa-bangsa mereka, kemudian mereka melalaikan bahwa ketakutan sebenarnya adalah kepada Allah. Semoga kisah ini bisa diambil kesimpulan, bisa diambil hikmah oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.